Oke teman-teman, kita ke pertanyaan selanjutnya ya. Kak, aku udah ngirim banyak banget lamaran kerja ke banyak perusahaan, tapi kenapa susah banget gitu? Jangankan interview tahap 2 atau 3 lolos administrasi aja udah seneng. Udah setahun belum juga dapat kerja. Kira-kira apa yang salah dan harus apa gitu? Terima kasih. Oke teman-teman, ini menarik juga nih pertanyaannya. Pertanyaan ini sering ditanyakan terkait dengan teman-teman yang mungkin efeknya itu ada efek-efek eksternal ya, efek pandemik, di mana teman-teman itu udah lulus, kemudian melamar kerja ke sana kemari belum ada respon sama sekali gitu ya. Padahal itu udah dalam jangka waktu lama sejak teman-teman itu lulus. Nah, yang aku sarani yang pertama kali itu adalah cek cek ulang tuh kayak gini teman-teman. Pada saat jarak antara teman-teman wisuda dan mulai apply itu masih berdekatan gitu ya, maka kemampuan teman-teman atau teman-teman tuh masih terlihat dalam tanda kutip menarik. Jadi misalkan aku wisuda dari kampus A tuh kampus terkenal katakanlah. Aku wisuda di bulan Januari. Kemudian aku ngelamar kerja di bulan Februari. Nah, pada saat di bulan Februari CV teman-teman dibaca sama HR atau user itu dalam tanda kutip masih menarik karena teman-teman masih bener-bener fresh, masih bener-bener dalam tanda kutip ketempelan nama besar kampus, pengalaman kerja dan lain-lain. Jadi kayak oh ini anak masih fresh banget nih. Tapi kalau hal yang sama terjadi, jadi teman-teman wisuda Januari, terus aku megang lamaran tersebut, aku baca di bulan Desember katakanlah gitu. Padahal teman-teman lulusan kampus yang bagus yang sama. Kira-kira teman-teman masih kelihatan menarik nggak? Kalau semua informasinya itu tidak ada yang berubah yang ada di CV. Pasti teman-teman di sini paham ya maksudku ya. Nah, jadi pada saat kita melamar kerja gitu ya, atau belum memperoleh respon sesuai yang kita ekspektasikan gitu ya, jangan hanya sibuk untuk memperbanyak lamaran, melakukan kegiatan melamar kerja terus-menerus sampai dengan ada yang merespon. Sambil melamar kerja, teman-teman itu harus sambil meningkatkan kemampuan yang itu tuh akan menarik. Menarik apa? Karena itu akan ada value tambahan di teman-teman yang nanti kan nih akan kita bandingkan nih kualifikasi, karakteristik teman-teman dengan posisi yang nanti akan dibuka. Jadi mau kapanpun HR, recruiter atau user membaca CV itu gitu ya, teman-teman akan terlihat selalu fresh, selalu oh ini anak tuh mau belajar, resourceful, punya inisiatif gitu. Ya, jadi ceklah ulang, saranku ya buat yang tadi nggak boleh aku mention namanya gitu. Coba cek ulang sejauh ini tuh kesibukannya ngapain, apalagi tadi hampir 1 tahun. Dicek ulang, apakah sudah melakukan kegiatan tersebut yang inline dengan oke dunia profesional tuh butuh ini, maka aku akan belajar itu gitu. Pertama cek dulu itu. Kedua, kalau sudah menuliskan itu, maksudnya sudah melakukan itu, pastikan teman-teman sudah menuliskannya di CV dengan baik. Oke? Jadi dicek ulang CV-nya. Jangan-jangan yang teman-teman tulis di CV itu sebenarnya kurang informasinya atau malah belum dituliskan. Jadi teman-teman saking sibuk yang lamar belum diupdate CV-nya, masih pakai CV yang dulu. Padahal ada informasi tambahan yang sudah teman-teman perolehkan sejak wisuda itu. Pada saat itu sudah dipastikan juga, pastikan di platform melamar kerja yang lain kayak LinkedIn, mungkin Jobstreet, ada akun Indeed, akun Glints gitu ya. Itu juga diupdate juga gitu. Nah, pada saat ternyata teman-teman sudah terus belajar gitu ya, terus udah ditulis di CV, sudah ditulis di platform-platform untuk melamar pekerjaan, selanjutnya adalah optimalkan kegiatan di semua platform itu. Contoh, dari CV aja ya. CV udah diupdate, udah dipastikan benar. Ya udah silahkan teman-teman gunakan itu untuk melamar kerja dengan sebaik mungkin. Kalau CV-nya udah benar, teman-teman udah berdamai, nggak ada masalah dengan CV. Gimana sih bingung terus informasi yang kurang gitu ya. Lamar yang banyak. Di sini tadi udah disebut ya, aku udah ngelamar banyak. Banyak itu relatif teman-teman. Coba di breakdown per hari deh, diinget-inget. Misalkan aku udah ngelamar 100 lamaran kak, berapa lama? 2 bulan, berarti kan sebulan 50. Sebulan 50 bagi 30, ya kadang sehari satu, sehari dua. Nah, waktu teman-teman tuh 24 jam loh. Masa sehari cuma ngelempar satu sih atau dua sih gitu. Coba lagi dong gitu. Itu. Terus yang lain adalah optimalkan tadi platform-platform lain teman-teman juga ngelamar di sana dipakai yang optimal. Misalkan menggunakan LinkedIn gitu ya. Jangan sekedar di LinkedIn itu komen interested, interested atau like gitu, atau berminat Bu, berminat Pak gitu.
Tapi desainnya untuk ngelamar juga, untuk membangun relasi juga. Percaya teman-teman, dengan kita memiliki banyak relasi di dunia profesional, akan lebih mudah memudahkan dua hal. Pertama adalah mengupgrade diri gitu ya. Teman-teman bisa belajar hal-hal baru, sudut pandang baru. Yang kedua adalah akan mendekatkan teman-teman dengan job impian gitu. Kenapa? Karena terkadang gitu ya teman-teman tuh akan ditawari dulu gitu, atau mungkin teman-teman akan diduluin dulu gitu, atau karena udah kenal nih gitu kan. Banyaklah faktor-faktor seperti itu. Jadi jangan serta merta langsung lempar-lempar dulu, dicek dari awal CV-nya udah bener belum. Kalau CV-nya udah bener, kira-kira apalagi gitu. Percaya ya teman-teman, kalau misalkan jarak antara teman-teman lulus atau jarak antara teman-teman resign gitu ya, keluar dari suatu perusahaan ke perusahaan lain gitu ya, kalau jaraknya terlalu jauh gitu ya, antara sekarang dengan terakhir teman-teman bekerja atau terakhir teman-teman sekolah, maka teman-teman akan kelihatan kurang menarik. Yang harus dilakukan adalah upgrade diri, dan pastikan semua itu sudah diupdate di CV dan di semua platform-platform yang ada. Setelah itu tinggal optimasi penggunaan masing-masing platform. Semoga itu membantu ya teman-teman. Kalau ingin diskusi atau ada pertanyaan, silahkan boleh ditanyakan melalui WhatsApp maupun di kolom komentar. Terima kasih.